Baik, teman-teman semuanya sudah lihat di layar masing-masing melalui Game Meet, ya. Saya berharap teman-teman semuanya tidak melakukan aktivitas mengikuti codingan karena saat kalian ngetik saya sudah sampai mana ketinggalan. Jadi kalian lihat aja. Lihat aja karena semua aktivitas ini akan saya rekam. Kemudian setelah nanti saya mengajarkan ini, rekaman ini bisa kalian miliki masing-masing untuk dipraktekkan di kemudian hari. Jadi harapannya 2 pertemuan atau 2 hari ini ke depan eh, minimal dari video ini kita sudah bisa membuat aplikasi sederhana. Gitu ya, bisa dipahami ya. Baik, eh, kalian bisa lihat di depan ini, kita nanti rencananya buat seperti profilnya si apa itu namanya Instagram, seperti yang saya share itu kan kelihatan itu ada profilnya Instagram, tapi saya rasa ini bukan profil ini adalah orang lain ngelihat profil orang lain gitu ya. Karena desainnya beda. Tapi nggak apa-apa, kita buat kayak gini aja. Nah, salah satunya. Besok baru saya lengkapi dengan menu-menu yang di bawah itu. Jadi menu-menu yang di bawah itu namanya bottom navigation. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya mulai ini, tentunya saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana sih sebenarnya mekanisme pada saat perancangan di awal untuk UI-nya. Karena saya tidak menggunakan atau tidak mengajarkan UI secara tool-tool yang lain, saya memanfaatkan Word saja ya, sebagai bentuk analisanya. Jadi seperti ini kurang lebih saya gambarkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini saya kasih warna. Oke. Nah, kemudian teman-teman semuanya, di atas ini kita nanti menggunakan yang namanya app bar. Jadi di sini nanti ini namanya app bar. Saya kasih warna kuning katakanlah. Ya, ini sebagai bentuk rangkanya aja dulu. Kemudian saya turun ke bawah itu ada foto profile yang bentuknya bulat. Kemudian ke kanan itu ada namanya jumlah postingan, jumlah follower, jumlah following. Untuk tersusun foto, post, posting, following, dan follower itu nanti kita menggunakan kolom. Sorry, baris row. Jadi saya buat aja tanda di sini. Ya, ini nanti kita menggunakan row. Nah, ini di sini kita menggunakan row. Row berarti saya bisa taruh barang atau benda-benda, susunannya itu ke kanan. Nah, susunannya ke kanan. Nah, ini namanya row nanti kita menggunakan. Yang kuning itu app bar, yang bawahnya itu nanti kita bisa menggunakan kontainer. Di dalam kontainer ada row. Prakteknya nanti. Ini saya ngomong aja dulu. Kemudian, teman-teman semuanya, di bawah ada nama Kia, kemudian blogger and photographer, follow it by, dan seterusnya. Sampai ke bawah, itu nanti kita menggunakan kolom. Kolom itu tersusun ke bawah. Jadi nanti ke bawahnya sini kita menggunakan kolom. Nah, ini menggunakan kolom. Dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, sekarang saya prakteknya akan membuat. Ini saya buat satu file lagi di sini ya, satu file. Saya taruh di lib, klik kanan new, kemudian saya tulis praktek 2.dat. Oke. Terus di sini saya buat dulu yang namanya impor dulu. Ketika teman-teman menuliskan impor, itu dipastikan teman-teman dibantu oleh yang namanya saran codingan. Ya, kalau tidak muncul, kalian boleh menekan kontrol spasi. Ya, kalau tidak muncul, kalian boleh menekan kontrol spasi. Tuh. Ya, terus enter material. Biasanya kelihatan paling bawah, paling ujung, kemudian kita bisa menuliskan STF. Enter, saya tulis praktek profile PG. Nah, saya tulis. Nah, setelah saya menuliskan yang namanya kelas STF, jangan di-enter karena kalau di-enter jadinya berantakan kayak gini, ya. Nah, tapi waktu habis ngetik tekan tombol escape di keyboard. Dia hanya mematikan untuk
semua blok-blok itu. Nah, mainnya kita tampilannya ada di dalam widget build. Tampilannya ada di dalam widget build. Supaya kelihatan lebih nyata, maka praktek IG ini saya panggil di main. Jadi ini saya panggil di main. Nah, ini saya panggil di main, saya gantikan. Untuk membuat ketikan dipanggil untuk kelas, kalian boleh menuliskan langsung praktek. Kan kelihatan banyak nih, ada pilihannya ya. Nah, kebetulan kan kita profil IG, langsung enter. Itu sama dengan kalian membuat impor di atas. Sama dengan membuat impor di atas. Seumpama, Pak, impornya nggak masuk, Pak. Apa yang terjadi? Terjadinya error. Error itu bukan error seperti apa. Error hanya dikasih tahu ini itu sumbernya dari mana. Solusinya macam mana solusinya? Perhatikan solusinya. Kalian cukup datang ke situ, double klik dia, lampu kuning hidup, lampu kuningnya diklik, ada tulisan impor. Kalian boleh pilih salah satu. Pak, saya pilih yang atas, boleh. Yang bawah juga boleh. Mana aja boleh. Ya, yang penting impor. Pilih salah satu, masuk juga. Oke. Nah, ini kemudian saya Ctrl S, di praktek juga saya Ctrl S. Tadi sudah saya jalankan hasilnya ini. Nah, ini dia. Masih putih, bentuknya putih, bersih kayak gitu aja. Nah, ini tampilannya. Kemudian kalau menghilangkan debug, itu codingannya ada di main. Ya, kalau untuk menghilangkan debug codingannya ada di main. Bentar. Ini suara saya masuk nggak sih? Oke, bentar. Audio input caption. Oke. Nah, jadi kita lihat. Nah, ini tampilannya. Saya ingin menghilangkan debug. Menghilangkan debug bukan berada di setiap halaman, tapi adanya di main. Jadi kalian nanti masuknya ke main. Adanya di mana saja. Di sini boleh. Di sini juga boleh. Loh, kok bisa di sini boleh, di situ boleh? Itu maksudnya macam mana? Maksudnya gini. Debug itu satu sejajar dengan title, dengan theme, dengan home. Sama. Jadi kita bisa juga buatnya di sini. Namanya show debug check it. Tinggal dibuat false. Jadi di sini boleh. Di sini juga boleh saya letakkan. Yang penting dia sejajar. Analoginya seperti itu ya, strukturnya. Ctrl S, saya lihat hasilnya tidak ada lagi debugnya. Oke. Sekarang saya mau lihat tampilan ini. Saya mau buat judul di atas tuh, Kia Kayaks. Kemudian ada titik-titiknya 3. Ada stripnya begini, kemudian ada nama, kemudian ada titik-titik 3. Macam mana itu buat? Oke, sekarang saya fokus ke dalam praktek. Kontainer ini saya ubah menjadi scaffold. Saya ubah jadi scaffold. Ya. Oke, saya ubah menjadi scaffold. Bentuknya ini masih putih nih. Sekarang saya tambahkan add bar. Add bar, saya tulisnya add bar besar. Buka kurung, kurung tutup. Ctrl S. Mari kita lihat. Udah berubah? Ya, berubah ya. Di sini warnanya putih, Pak. Saya juga maunya warna putih. Oh ya, boleh. Kalau mau warna putih berarti di dalam add bar ini baru kita bisa mendesain. Berarti buka kurung, kurung tutup, saya enter. Inilah proses saya mendesain untuk add bar ini. Ya, mendesain add bar ini. Oke, sekarang saya mau buat background color-nya. Ketika ada kata-kata color, pasti ujungnya itu C besar, kemudian S. Gitu. Colors. Warna putih, white. Mengenai koma, ujung itu tidak wajib. Kecuali ada objek yang lain. Contoh ini saya hilangkan koma itu, boleh. Ya. Itu boleh. Nah, ini putih nih, ada nih, ya, kelihatan kan? Tapi kalau koma, berarti ada lain selain background color ini. Yang lain itu apa? Kalian bisa melihat dengan kontrol spasi banyak nih. Oh, banyak kali nih. Cuman,
Kalau untuk membuat yang tampilan panah ke kiri, itu namanya leading. Leading. Jadi saya tulis leading. Nah, gitu. Di sini baru objek. Objeknya selalu diawali dengan huruf besar. Itu bentuknya pakai image, berarti icon, berarti saya tulis icon, buka kurung, baru icons. Oke, panah ke bawah, oke, karena itu lihatnya ini saya pakai Cupertino ya. Cupertino sama icon itu sama. Apa bedanya? Perhatikan. Kalau icon begini, terus saya pilih salah satu ini, misalnya ada left arrow, saya buat arrow. Nah, ini ada nih left back ini. Ini rata-rata adalah ikonnya punyanya Android. Icons punyanya Android. Tapi kalau punyanya si iPhone atau iOS, itu bukan icons, tapi Cupertino icons. Pakai S ujungnya, biar dingin dikit. Kalau kita titik, Cupertino icon ini nggak muncul tampilan seperti icon tadi. Kenapa? Karena default-nya itu menggunakan Android, bukan iOS. Caranya macam mana? Kira-kira caranya macam mana? Kayak yang tadi. Muncul lampu warna kuning, diklik kuning ini, muncul import. Karena si kapasitas material punyanya si iPhone ini itu impor. Jadi barangnya itu barang impor, bukan barang sendiri. Mesti kita pinjam dulu, impor dulu. Nah, setelah kita pilih di atasnya muncul nih, import package flutter cupertino.com. Dot. Baru setelah Cupertino ini baru titik banyak. Ya, contoh saya buat left circle. Mau yang mana nih? Nah, contohnya ini. Oh, tampilannya ini ya di sini ya, ini ya. Ini masih kelihatan jadul, bentar. Arrow yang mana? Nggak ada previewnya ini. Arrow left. Oh, circle. Ah, bentuknya begini. Udah, nggak mirip-mirip amat, nggak apa-apa ya. Nyarinya lama ini nanti. Saya Ctrl S, kita lihat tampilannya. Ada kan? Nggak nampak? Iya, nggak nampak. Karena sama-sama putih. Ya, kita kasih warna dia. Koma, color. Kita kasih color dia biar kelihatan. Warnanya hitam, black. Ctrl S. Kelihatan kan? Ah, kelihatan itu di atas itu. Oke. Alah, jelek kayak tapi kayaknya ya. Ada ininya ya. Bentar. Nggak saya kasih warna bisa nggak? Nggak mirip-mirip amat dengan IG nggak apa-apa. Yang penting tampilannya aja. Gini aja. Ini saya ubah. Nah, tampilannya begini. Oke. Kalau ada warna apa tulisan di bawah, ini kita tinggal tambahkan cons aja. Maksud cons itu berarti icon ini itu sudah pasti. Tulisannya sudah pasti, kecuali di sini variabel nanti. Baru nggak boleh pakai cons. Nah, nanti itu kelihatan sendiri. Lanjut, kita mau buat tulisan nama Kia Kayaks. Itu namanya title. Berarti tetap masih di leading di app bar. Saya turunkan ke bawah. Title. Nah, kayak gitu. Title karena bentuk tulisan saya tulis teks. Buka kurung. Apa tadi namanya? Kia underscore kayak. Ctrl S. Kita lihat. Nah, oke. Supaya di tengah-tengah. Berarti tulisannya di tengah-tengah. Berarti app bar ini ada di tengah-tengah. Center, title, berarti judulnya di tengah-tengah. Ya. Gitu. Ya. Ctrl S. Muncul. Tengah-tengah. Oke.
Ujung itu namanya action. Bang, atau Pak, saya mau di titel itu didesain lah. Tulisannya itu agak tebal, ya. Tulisannya agak tebal, kemudian agak miring dikit. Berarti kita bisa mendesain di teks ini. Kita cara mendesain teks itu macam mana? Koma saja, kemudian kita buat style, ya. Style kemudian di sini teks style, buka. Nah, misalnya tebal, font weight. Weight itu tebal. Kalau font size ukuran, besar kecil. Kalau font weight itu tebal tipis. Ya, ini propertinya namanya font weight. Widgetnya apa? F-nya selalu besar. Font weight. Kalau saya titik muncul banyak kan? Bold, normal, W100, 200, 300, 400. Itu maksudnya apa? Kalau W100 itu tipis. W900 tebal kali. Saya maunya tipis, agak tipis, W200. Berarti kalau kalian Ctrl S, lihatnya di sini tipis. Nah, tipisnya ini kayak gini. Nah, kalau tebal berarti naikkan. Kalau sudah paten tebal kali berarti bold. Sama aja itu. Jadi font weight itu bisa mengatur tipis, agak tebal, tebal, tebal. Nah, ini tebal kali menurut dia. Oke. Nah, kayak gini ya. Kita pakai cons aja karena sudah paten. Kia Kayaks-nya itu sudah tulisan langsung baku. Tapi seumpama di sini itu nanti dapat dari variabel, misalnya dapat dari field misalnya. Nama, profile misalnya. Nah, ini nggak boleh pakai cons. Nah, gitu. Karena apa? Karena nama profil itu kan tergantung siapa yang masuk. Ya, nah, misalnya saya masuk, ya namanya siapa? Mungkin kalian yang masuk namanya berubah. Tapi karena sudah saya patenkan namanya Kia, apa tadi tulisannya? Kia kayak gini, maka di sini mending kalian buat cons. Jadi cons itu hanya penegasan. Ini tegas ya. Tidak boleh diubah dan tidak boleh berubah. Nah, itu cons. Tinggal kita buat ujung. Ujungnya kalau di app bar itu namanya action. Jadi tetap masih sejajar dengan title, leading, center. Ujung saya buat namanya action. Oke. Kalau ada yang namanya begini, kurung bukanya itu peta, berarti action itu boleh banyak, berisikan banyak nanti. Padahal di dalam kasus ini cuma ada satu, titiknya 3 itu aja. Kecuali ada titik di sini, kemudian ada help, ada telepon, ada apa. Nah, itu berarti bisa kalian tuliskan banyak. Nah, saya contohkan. Di action ini saya masukkan, itu kan bisa diklik-klik ya. Bisa diklik-klik. Kalau icon, nggak bisa diklik-klik. Gitu. Cuman tampilannya. Tapi kalau mau ada, bisa diklik. Namanya icon button. Oke, icon button. Nah, saya buat icon aja dulu. Icon, Cupertino Icons. Nah, titik-titik 3 ini saya nggak tahu apa namanya. Apa ya? Dot. Ini apa nih? Ctrl S. Maaf ya, ini titiknya cuma satu. Titik 3 itu ada yang bentar saya cari tahu namanya apa. Titik 3. Nah, di Instagram apa namanya? Hari-hari di titik aksi halo. Maksudnya apa? Oke, ikonnya boleh pakai apa aja ya. Saya nggak tahu di titik 3 ini apa namanya, nggak tahu. Hah? Bar. Oke, oke, kita coba. Bar, bar, bar. Barcode, bar. Oh, itu garis 3. Gini. Titik 3 yang kayak gini nih. Nah, ini titik 3 nih. Titik, titik 3. Bar juga.
Bentar-bentar, saya pakai yang ikonnya punya si Android ya. Bar nggak? Bar. Ini malah grafik ini. Nah, bentuknya grafik. Oke, ya udah nggak apa-apa. Saya pakai bar Cupertino kayak tadi aja. Icons, bar. Sorry, back, bar, Ctrl S. Nah, bentuknya udah kayak gini. Mirip-mirip dikit lah. Tapi ini nggak bisa diklik. Nggak bisa diklik ini. Kalau mau diklik berarti bukan icon, tapi icon button. Bedanya apa icon button dengan icon aja? Kalau icon button ada tambahan on press. On press itu action. Jadi supaya bisa diklik itu nanti waktu diklik actionnya apa? Itu ada namanya on press. Kebetulan kita belum ada rumus-rumus untuk ngeklik ya. Jadi on press-nya ini saya hapus kayak gini jadinya. Buka kurung, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, ikonnya gunakan yang tadi. Sama aja. Saya buat cons. Ini permanen semua nih. Oke, jadinya kayak gini. Kalian bisa tengok. Nah, ini ada efek itu kan? Bulatan tuh. Hmm. Berarti Pak, kalau misalnya sebelah kiri leading juga kalau mau diklik berarti harus ada pakai bentuk icon button. Iya, bentuknya gitu. Icon. Jadi kalau mau ganti, ini tinggal saya cut aja, nggak jangan dihapus. Nah, cut begini, diganti dengan icon button. Buka kurung, on press-nya itu buka kurung, kurung tutup, kurung kurawal tutup. Ikonnya, begini. Oke. Nah, ini ada efeknya nih. Mana nih kok nggak ada efeknya. Tuh. Nah. Namanya efek itu namanya splash dia. Ya. Oke. Teman-teman semuanya, sejauh ini bingung apa enggak? Nggak usah ngerjain apapun, lihat aja. Oke. Saya lanjut lagi. Sekarang saya turun ke bawah, membuat gambar orang itu post, following, follower, dan following. Berarti masuk ke body saya. Body. Body itu sejajar dengan app bar. Berarti di app bar ini, nah ini dia. Ini turun ada body. Karena saya mau buat banyak gambar, misalnya banyak komponen di bawah, ini tersusun ke bawah, namanya kolom ya. Kita bisa membuat kolom. Kolom. Kalau mau ada scroll, nah kolom aja dulu. Kolom. Buka kurung, kurung tutup. Enter. Children, berarti anaknya banyak. Anaknya banyak apa? Contoh, baris pertama, baris si foto. Kedua, baris biodata dia. Tiga, baris follow dan message. Empat, gambar-gambar di bawah itu. Nah, itu kolom tersusun ke bawah. Oke, sekarang saya kasih keterangan dulu. Saya mau buat baris pertama, isinya adalah gambar, jumlah follower, ya, following, dan seterusnya. Following. Nah, ini saya buat di sini. Karena tersusun ke kanan, berarti di sini saya buatnya row. Koma. Nah, ini di sini baru nama nih. Nama dan biodata. Oke. Di row ini ada banyak, ada gambar, ada post, follower, following. Berarti saya buat children, anak-anak. Oke, bentuknya kayak gini ya. Jadi di gambar itu ada kolom, pada saat di baris kolom pertama ada row tersusun ke kanan. Nah, ini saya buatkan, saya kasih tanda aja, pakai kontainer. Kontainer tuh sama seperti kotak ya. Tingginya kontainer saya buat 50, warnanya saya ganti, saya tulis warna merah. Warna merah. Ctrl S. Kalian bisa lihat, nggak muncul kan? Kok nggak muncul sih?
Oke, bentar. Oke, jadi gini aja nih. Jangan row dulu nih. Jangan row dulu, tapi saya buat kotak aja dulu pakai kontainer. Jadi kontainer ini sangat membantu kita sebenarnya untuk memasang tempat-tempat. Saya buat 100, warnanya merah. Oh, kolornya warna gede ya. Oke. Nah, ini ya. Segini. Kalau terlalu panjang, kecilin lagi. Nah, segini cukup ya. Oh, gede lagi malah. Saya gedein lagi nih. Ah, segini nih. Oke? Nah, saya komain ya. Nah, sekarang saya akan mendesain di tengah-tengah dari warna merah itu. Berarti warna merah itu kan ini. Koma, height, tingginya 100, warnanya merah. Isi dalamnya berarti child. Child itu dengan isi dalamnya yaitu dalam bentuk banyak row, buka kurung, kurung tutup. Enter. Biar enak kelihatan, saya enter aja kayak gitu. Enter, enter, enter. Enter, enter. Nah, begini bentuknya. Nih, row ini saya akan buat kotak-kotak kecil dulu. Ini untuk gambar, untuk foto-foto, untuk foto profilnya. Saya buat kontainer juga, kontainer, buka kurung, kurung tutup. Tingginya karena di sini tempatnya boxnya itu 100, maka tingginya nggak boleh melewati 100. Saya buat misalnya 90. Width-nya, aduh, sorry ya, saya lupa belum buat children. Nah, di sini ya, width-nya 90, kemudian warnanya saya buat warna putih. Ctrl S. Nih, perhatikan. Nah, itu kan kelihatan tuh. Ya, warna putih ya. Ini saya buat untuk foto. Selanjutnya ke kanan. Ini untuk jumlah postingan. Saya buatin kayak gini aja dulu. Biar kelihatan enak ngodingnya. Nih, koma. Nah, nih. Ini karena gandeng ini. Oke, ini postingan. Koma lagi. Saya mau buat untuk follower. Saya paste lagi. Paste aja, saya paste nih. Saya Ctrl S. Agak panjang dikit ya. Oke. Kemudian saya tulis lagi di sini untuk following. Saya paste lagi. Oke. Nah, supaya ini bisa dibagi, maka di row ini itu saya tambahkan. Kan itu nggak ada papannya nih susahnya. Kayak gini lah nih. Ini foto, post, following, follower, following. Kan masih ada sisa sebelah sana. Ada sisa. Ini semua row nih. Row gitu. Supaya sama, maka saya gantikan between. Between itu berarti ini sebelah kiri, ini agak ke tengah, ini sebelah sini, ini mepet ke sana. Itu namanya between. Tambahannya di mana? Di row sini, sebelum children. Prakteknya begini. Main axis align. Cara ketikannya, tengok, walaupun banyak tapi nggak capek saya ngetiknya itu. Nih, saya tulis udah di blok kan? Tinggal saya enter. Lawannya main selalu huruf gede. Main. Nah, ini mau apa nih? Space between berarti di antara keempat kotak tadi dibagi pecah-pecah. Between. Enter. Ctrl S, saya mau lihat. Iya kan?
Dibagi kan? Sama rata, sebelah kanan, sebelah sini, yang tengah juga mepet. Gitu. Sekarang tinggal saya desain satu-satu. Saya mau buat untuk yang sebelah kiri dulu, yaitu dalam bentuk foto. Ya, dalam bentuk foto. Oke. Berarti sini. Ini. Ini yang putih tadi itu, dalam bentuk foto. Oke, kalau dalam bentuk foto berarti saya buat children. Children itu masih child, berarti anaknya. Nah, saya susun ke bawah aja biar enak kelihatannya. Ini, 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 begini. Nah, ini ya. Baru ini anaknya, isi dalamnya apa? Kalau isi dalamnya foto, berarti saya mau buat ini praktek ini sebenarnya saya biasanya prakteknya itu ada di mobile ya. Tapi karena web bisa jadi alat yang saya gunakan nggak tampil di web. Tapi saya coba aja. Namanya dekorasi. Saya membuat kotak yang sebelah kiri untuk foto itu bulat. Caranya ini, caranya ya. Dekorasi. Ya, dekorasi, kemudian di sini box decoration, berarti dekorasi untuk yang kotak. Enter. Saya mau buat border radius. Berarti border radius itu garis ujung-ujungnya. Border radius dot circular. Nah, misalnya saya buatnya 50. Berarti codingan saya yang namanya border radius ini untuk sudut-sudutnya dibengkokin. Coba saya tekan Ctrl S. Kalian bisa melihat. Tuh kan, error kan? Dibilang kok ini error ini. Gitu. Errornya kenapa? Perhatikan. Si kontainer tidak memperbolehkan kita kasih warna apabila kita menyebutkan dekorasi. Gitu. Jadi nanti kalian jangan bingung, error nih. Kalau kalian buat warna di luar dari dekorasi nggak boleh. Jadi warna ini mesti harus di dalam dekorasi. Katakanlah begini, saya punya ruangan. Ruangan ini belum dekorasi kan sama dengan dibagusin kan. Nah, terus tiba-tiba ada orang cek nih. Belum didekorasi cek. Terus ada orang masuk dekorasi. Kok dicek? Nah, nggak boleh. Kamu ngecek nanti setelah dekorasi selesai. Gitu maksudnya. Jadi warna ini saya tinggal pindahkan saja. Kemana? Ke bagian dari dekorasi. Pindahkan gini. Nah, tinggal Ctrl S. Kita lihat hasilnya. Tuh kan bulat kan? Nah, udah bulat. Mau bulat lagi, paling bulat 50 naikkan lagi. 70 atau berapa kek. Nah, itu bulat kali menurut dia itu. Dah. Gitu ya caranya dekorasi. Pak, saya maunya itu di antara bulatnya itu di luarnya hitam. Bulat melingkar kayak gini. Ya, mau hitam, mau merah, mau apa tergantung dari selera. Nah, itu namanya apa? Jadi kalian tinggal tambahin di sini namanya. Tetap di dekorasi, tetap sama. Namanya border. Kalau border radius itu garis ujung sudutnya, tapi kalau border itu garis mengelilingi itu. Border dot all. Berarti keliling. Warnanya diganti. Saya mau warna border ini warnanya hitam. Color black. Ctrl S. Ada nggak di luaran? Nah, ada kan? Ada hitam ya. Nah, nanti kalian tinggal ngatur. Oh, saya maunya warna keemasan. Pak, itu bisa nggak Pak tulisan di luar garis di luar yang hitam itu ditebalin? Jawabannya bisa. Tinggal di dalam di antara border ini kalian tambahkan koma. Width namanya, ketebalan. 5 tebal kali. Kan tebal kali kan? Gitu. Mau 10 ya tebal kali lagi lah. Nah, saya nggak tahu apakah tergantung selera masing-masing kan. Nah, terkadang ada yang seleranya begitu. 1. Iya, suka-suka lah seleranya gimana kan.
Gara-gara. Oh. Nah, warna-warna itu kan mesti kalian, ini saya bahas sedikit tentang warna ya. Warna-warna. Karena sering kali kita bermain dengan warna. Kalian boleh menggunakan warna yellow, blue, green, black, white. Itu apabila ketikannya C-nya besar diakhiri dengan S. Khusus untuk warna putih dan merah, tidak ada warna kayak gini. Contoh. Ini saya buat warnanya yellow ya, yellow. Yellow ini kan boleh saya buat begini nih. 100, oh nggak bisa nih. Ya. Misalnya saya maunya yellow-nya itu yellow yang agak pudar. Titik satu lagi ini, ada nih. Ada set itu shadow ya. Shadownya saya buat set 900. Nah, kayak gitulah bentuknya set 900. Maksud saya gini, kalau black ada banyak pilihan, black 12, black 26, black 38, black 45. Semakin black ini tinggi, semakin dia itu pudar. Nah, gitu. Tapi kalau black ini hitam kali memang. Termasuk white. Semakin white-nya tinggi, semakin pudar dia. Nah, gitu. Maksud saya begitu. Jadi ada pilihan ini. Oke. Nah, kita masukkan gambar ya. Gambar gambar orang nih. Ini saya praktek ini karena pakai pakai web, masuk apa enggak saya nggak tahu. Saya coba lagi. Saya koma, saya masukkan image namanya, gambar. Gambar ini bentuknya adalah decoration image. Berarti gambarnya didesain lagi. Image, network image. Nah, kayak gini bentuknya ya. Kalau untuk membuat image ya. Image, decoration image. Image, network image. Baru saya tambahkan alamat dari foto saya. Nah, foto siapa deh gitu. Kita buat. Hah? Oh. Ini saya pakai fotonya Mon Gayung ya. Nah, ini Mon Gayung nih. Ini cute. Hmm. Mon Gayong ini, bagi yang belum tahu, dia pemeran film True Beauty. Ya, nggak tahu tadi. Gayung ya, cakep-cakep namanya Gayung ternyata dia. Nah, ini jadi kan URL-nya saya buat. Nah, gini. Ctrl S, mudah-mudahan tampil. Bismillah. Nah, tampil kan? Iya, belum bulat, belum. Karena sabar ya, Bang ya. Nggak sabaran kayak mana mau apa fotonya aja Gayung. Nah, foto ini itu bisa didekorasi. Dekorasinya di sini. Nah, ini kan koma nih, komain di sini, koma, namanya fit. Fit itu apa ya? Ketat ya? Nah, nggak gitu loh. Box, fit. Nah, ada pilihan yang mana nih? Kalau cover berarti fokusnya ke tengah-tengah gambar. Tengok. Lihat. Ctrl S. Tengok. Oh. Tuh kan? Berarti di tengah-tengah kan? Nah, tapi yang lainnya itu apa? Contoh, konten. Konten itu yang penting itu full, ya. Eh, apa namanya itu yang kalau foto terus ada bingkai. Yang penting bingkainya full. Kalau fotonya potret ya dia nanti bengkak gendut dia. Karena sebelah kirinya kan dipaksa kan. Hmm. Kalau fill sama kayak gitu, fit height. Fit height itu yang penting tingginya full, lebarnya nggak full nggak apa-apa. Fit width berarti yang penting lebarnya full, atasnya nggak full nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang menggunakan cover. Jadi kalau ada tanda apa garis bawah di sininya buat. Oke, ada pertanyaan. Kira-kira, Pak, saya mau ini, mau itu, bilang aja mau ini, mau itu gitu loh. Jadi enak kita nanti. Oh, berarti
imajinasinya udah segini gitu. Nah, ini dia bentuknya. Ya. Pak, saya nggak cocok dengan mau gayung. Saya cocok dengan buat sendiri nanti ya. Waktu praktek dari ini buat sendiri. Nah, itu warna merah itu mesti ada warna merah itu sebagai guide aja, guideline, guide color. Warna untuk membantu kita. Nanti kalau udah jadi warna merahnya dihapus nih contoh di atas nih. Ya, saya hapus, nggak saya hapus nih, tapi saya matikan aja, saya tandai. Ctrl S. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ya kan? Jadi saya selalu dibantu dengan kontainer dulu untuk membuat oh segini gedenya. Nah, gitu ya. Itu guide color lah, warna untuk membantu kita. Contoh lagi ini saya aktifin lagi. Pak, itu kan terlalu ke pinggir, Pak. Masuk HP-nya kayak gini, langsung gambarnya tepat di sini. Jadi kita bisa bermain dengan space ya. Space ya. Kalau mau gambarnya kayak gini, bodinya itu semua ada garis kayak gini, itu pakai apa namanya? Padding. Nah, padding. Bodinya di paddingin aja. Nah, bentuknya kayak gini. Body. Nah, kolom ini aja di paddingin ya. Kan kolom ini semua sampai ke bawah sini. Cara menambahkannya kayak gini. Kolomnya double klik, muncul warna kuning, pilih padding. Udah kayak gitu toh. All itu berarti atasnya 8, kirinya 8, kanannya 8, bawahnya 8. Disesuaikan nanti warna apa jumlahnya. Ctrl S. Tengok. Nah, itu agak ke tengah kan? Nah, menang. Oke. Ada pertanyaan? Saya hitung sampai 3. Membosankan? Ya, mohon maaf ya, saya bukan makhluk pemuan. Jadi membosankan nggak apa-apa. Oke, saya lanjut lagi. Sekarang sebelah kanannya lagi. Itu ada jumlah kemudian pos. Jumlah sama pos susunannya kemana? Ke kanan kiri apa ke atas ke bawah? Atas bawah. Berarti di dalam kotak itu saya mesti buat kolom. Kolom. Nah, ini kolom. Saya buat kolom. Mana ya? Ini selesai dulu ya di sini ya. Sampai ke sini selesai ini. Sorry, ini selesai. Foto ini selesai. Saya sembunyiin dia. Nah, biar nggak kelihatan. Ini sekarang saya buat pos. Kita lihat dulu contohnya di sini 574 pos. 574-nya tebal, posnya kecil, agak tipis. Oke, berarti ini saya susun dulu kayak gini. Nah, biar enak dilihat. Oke. Ini turun ke bawah kayak gini. Nah, sedikit ini saya buat child, anaknya. Isi di dalam kotak ini itu adalah kolom. Ya, children. Kolomnya terdiri dari 2. Jumlah dan tulisan pos. Nah, karena di dalam desain Instagram, 574 bentuknya tulisan, pos itu juga bentuknya tulisan, maka widget yang kita gunakan dua-duanya teks. Dua-duanya teks. Nah, gitu. Jadi saya tulisnya di sini teks. Ini saya gunakan teks. Teks langsung nih 574. Ya. Koma dulu. Nah, tulisannya juga sama. Teks. Pos. Ya. Boleh koma, boleh enggak. Ctrl F. Kita tengok di hasilnya. Nah, ada kan? Nah, Pak, saya mau dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah kotak itu. Berarti kotak itu kan kolom nih. Nah, saya buatnya cross. Cross yang center. Cross yang center. Nah, kan? Nggak mau kan? Kalau nggak mau berarti nggak bisa. Saya ganti bukan cross berarti. Saya nebak-nebak loh sebenarnya ini.
Saya ganti dengan main. Main aksis dengan main center. Ctrl S. Tengok. Mau kan? Pokoknya saya nggak bisa bedain sebenarnya. Ya, saya kasih tahu kelemahan-kelemahan. Sebenarnya saya ini juga nebak-nebak. Kalau kadang-kadang itu saya buat main, kok nggak bisa? Berarti saya ganti cross. Kalau saya buat cross kok nggak bisa? Berarti saya buat main. Itu aja bedanya. Itu berlaku untuk row dan berlaku untuk kolom. Oh, saya mau row itu di tengah-tengah. Tulis dulu main. Nggak mau cross. Pasti mau. Kolom buat main nggak mau berarti cross gitu loh. Intinya gitu. Nah, ini saya buat di tengah-tengah. Nah, sekarang saya mau mendesain 574 ini supaya dia lebih besar tulisannya dan tebal. Berarti saya komain style. Nah, di sini selalu pakai text style. Sorry. Nah, buka kurung baru tutup. Baru di dalamnya ini banyak pilihan. Satu, ukuran font size. Kalau font size ini ukuran angka 1 sampai ke atas. Saya tulis ya, 20. Kita lihat dulu, cocok nggak 20 kayak gini? Cocok? Oke, boleh, cocok. Tapi kok saya nggak cocok? Maaf ya, saya kurangin 2 aja ya. Nah, segini aja. Saya tebalkan dia, koma, font width. Font width-nya titik bold, tebal. Ctrl S. Nah, menurut dia udah tebal kali itu. Tinggal saya buat pakai cons ya. Cons. Kok nggak mau cons di sini? Kenapa nih dibilang? Oke. Berarti cons-nya di sini aja ya. Nah. Pak, kok tahu cons-nya di situ? Saya sebenarnya nggak tahu, saya tebak barusan. Iya, gitu loh. Saya tebak. Yang penting ada dasarnya. Jadi kalau teman-teman buat cons di sini, semua objek yang berada di bawah buka kurung peta dan kurung tutup peta ini, itu semua tidak perlu pakai cons. Nah, sama dengan ini dan turunanmu di bawah ya, nggak boleh pakai lagi gitu. Tapi kalau satu-satu, mesti harus disebutin satu-satu nanti di sini. Nah, gitu. Oke, ini satu dulu. Post sekarang. Post pakai style juga. Text style. Font size. Kalau size di atas 18 berarti di bawah nggak mungkin 18. Kita buat sekitar 16. Font width. Nah, ini tipisin dikit. W400 saja. Karena kalau tengah ini biasa. W300 agak tipis. Nah, itu dia. Masih gede ya? 16. Saya buat 15. 14. Nah, kayak gini lah. Mudah-mudahan nggak bingung ya. Nah, ada. Oke, ada pertanyaan? Udah ngantuk? Belum. Lanjut lagi ya. Berarti ini udah mulai ngerti, berarti sebelah kanan kita tinggal copy paste sama itu. Oke. Saya copy paste aja nih. Ini ya ke sini. Saya samain ini. Mulai dari kolom ini ke sini saya copy paste. Copy. Saya pastekan di follower. Nah, berarti di sini saya turunin. Ini begini, sorry. Ini. Ini. Nah, kayak gini. Kayak gini. Ini nggak otomatis nih. Kalau seharusnya kalau otomatis nih. Nah, saya Ctrl S, dua-duanya post. Kan nggak mungkin dua-duanya post. Padahal di sini 1008, baru 1000 deh. 1018 followers. Tinggal kita ganti. Nah, followers pakai S biar dingin ya. Ctrl S. Oke. Nah, udah. Berarti di sini copy paste lagi following. 712 following. Tinggal copy lagi sini. Ini mudah-mudahan habis besok tugasnya buat sendiri. Nah, udah bisa. Boleh konsultasi ya. WA saya nanti boleh dicatat.
7, 12. 7, 12. Following S. Nah, nah ini dia. Tinggal warna merahnya kita hilangin. Kita tengok hasilnya naik ke atas. Saya pelan-pelan ini biar kerekam videonya. Oke, saya matikan ini. Oke. Nah, gini jadinya. Wow. Nggak sama, tapi minimal mirip. Ya, minimal mirip. Oke. Teman-teman semuanya, balik lagi ke sini. Pada saat pertama kali tadi saya buat pakai kontainer, saya kasih warna, warnanya saya hilangin, hanya warna panduan aja tadi saya hilangin. Ternyata warna baris bawah, ada garis bawah. Dibilang sama dia, kayak gini bilangannya. Bilangnya apa nih ya? Nah, saya gini. Nah, ternyata kamu kan nggak ada isinya. Ini nggak punya isi nih. Kamu kan nggak ada warnanya. Ngapain kamu pakai kontainer? Saya ganti pakai size box boleh? Nah, gitu. Kalau mau ganti boleh teman-teman semuanya, nggak diganti juga nggak apa-apa. Cuman sayangnya ada warna garisnya ini mengganggu kita. Jadi kita ganti aja size box. Nah, lantas kok bisa diganti dengan size box? Emang size box itu macam mana dan kontainer macam mana? Nah, gitu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau kontainer bulat, kotak, kemudian bisa diisi warnanya. Tapi kalau size box, kalian itu bisa membuat garis kosong, lahan kosong, tidak ada warnanya. Ya, bisa ini kosong, ini kosong. Buat kotak, tapi mana? Nggak ada tempatnya, yang penting itu kosong. Gitu. Boleh nggak di dalamnya diisi? Boleh. Buktinya tadi itu. Boleh saya isi, tapi yang penting itu tingginya sekian, lebarnya sekian. Kalau dilihat bentuknya nggak ada, ya bentuknya di dalam ini yang kelihatan. Itu. Tapi kalau kontainer bentuk kotak atau bentuk bulat, di dalamnya juga bisa diisi, tapi kotaknya juga bisa dilihat. Itu kontainer. Nah, jadi kalau ada bentuknya itu kontainer tidak kalian kasih warna, disarankan dia untuk ganti ke size box aja. Gitu. Karena size box diperuntukkan untuk ruangan kosong tapi nggak ada warna, nggak ada bentuk. Oke. Lihat jadinya kayak gini. Oke. Sekarang saya lanjut lagi dengan nama Kia, blogger dan fotografer, follow it, follow message dan seterusnya. Oke. Saya pilih-pilih dulu. Tadi ini kolom. Turun ke bawah ada size box. Di size box ada row. Berarti kan gini urutannya. Ya kan? Berarti ini seharusnya ini selesai di sini baru saya main di sini. Dengan catatan ini ada koma. Saya kemarin lihat ada yang, Pak saya error nih Pak, lupa di sini nggak dikomain. Nah gitu. Padahal di bawah ada lagi. Kontainer lagi. Kita pakai panduan lagi. Tingginya berapa nih? Kita mau lihat 100. Warnanya kita kasih warna merah dulu. Warna merah warna yang mencolok ya. Control S. Berarti saya fokus mendesain yang di bawah ini. Sekarang. Nah, gitu. Ya. Dia tersusun ke bawah karena di bawah naungan dari kolom. Nah, ya ini pertama untuk baris. Ini saya hapus saja nih. Sorry. Nah, kayak gini lah. Yang ini baru nama kontainer. Baik. Sekarang saya turun membuat untuk nama Kia, blogger, follow it, dan tombol. Oke. Saya buat child. Karena tersusun ke bawah juga, jadi saya sebenarnya nggak perlu pakai ini sebenarnya. Karena tersusun ke bawah, ngapain saya pakai kotak lagi? Intinya kotak tadi itu supaya tahu bahwasanya turunnya juga ke bawah. Langsung aja saya tulis di sini. Teks. Ini untuk nama. Si Kia. Koma. Turun ke bawah. Blogger dan apa gitu di situ. Blogger and photographer. Tulisannya mana? Oh, grapher. Koma. Teks lagi. Followed
by, aduh sampai itu, Andra dot cute. Nggak apa-apa Andra ya. Sama satu lagi Siti. Ada Siti? Bukan, ini tulisan gini aja. Satu lagi Siti, waalaikumsalam. Siti dot kamar mandi. Kontrol S. Tengok. Nah, kayak gini bentuknya nanti. Oke. Bentuknya di tengah-tengah ya. Di situ ya. Pak, saya maunya bukan di tengah-tengah. Saya maunya di pinggir. Berarti kan kolom itu harus diatur tadi kan? Nah, berarti aturannya di sini nih. Nih. Kalau nggak pakai main aksis, pakainya cross aksis. Saya coba main aksis dulu. Main star. Untuk sebelah kiri itu star ya. Start. Control S. Nah, nggak mau kan? Udah dibilang nggak mau. Ini pakai cross berarti. Cross, start. Start itu sebelah kiri. Left. Nah, oke. Gitu. Sekarang kita buat, nah kita susun dulu nih. Saya pakai cons. Karena semua udah pasti ini. Karena kita nggak pakai database. Koma, style. Ada yang bisa buat API, API. Kayak gini. Bentar. API. Bismillah, jangan sampai keluar yang aneh-aneh. API JSON. Nah, ada yang bisa buat kayak gini? Belum? Oh, belum. Kalau bisa buat kayak gini, mobile kita bisa buat dalam bentuk database. Sebenarnya aplikasi-aplikasi yang beredar yang sedang kalian gunakan itu memanfaatkan API semua. Kayak gini semua. Oke, saya lanjut aja. Nah, ini saya tebalkan dia font weight. Tebalnya weight 800. Nah, tebal kan? Ada jarak dikit ini kelihatannya antara foto dengan nama, tapi di sini tidak ada jarak. Kalau mau buat jarak itu kayak gini jaraknya. Tadi kan size box ya untuk buat kosong kan? Ya otomatis saya buat kosong juga pakai size box. Cons size box kosong tinggi. Saya buat sekitar 8. Nah, ada jarak kan? Jadi size box saya buat ruangan kosong, nggak ada isinya. Tinggi. Kalau jarak antara kanan dan kiri, size box width, size box height. Gitu. Tapi kalau ada height dan width, bentuknya sudah total. Istirahat bentar, stop bentar ya. Ada azan. Loh. Waduh. Ini saya stop dulu nih.